Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Milani dari kelas 1B Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjabarkan teori tentang metode pengelompokan bahasa. Pertama, pendahuluan. Secara garis besar, metode berasal dari bahasa Yunani, metodos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sarana ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode sendiri sebagai alat untuk mencapai tujuan. Di dalam masyarakat, kata bahasa sering dipergunakan dalam berbagai konteks dengan berbagai macam makna. Lantas, apa bahasa itu? Bahasa adalah sarana ekspresi diri bagi manusia. Bahasa sebagai objek komunikasi perannya sangat besar dalam kehidupan. Dari bahasa pula kita dapat berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Bahasa adalah kapasitas khusus yang ada pada manusia untuk memperoleh dan menggunakan sistem komunikasi yang kompleks. Metode yang kedua yaitu metode pengelompokan bahasa. Pengelompokan atau bisa juga disebut klasifikasi adalah sebuah metode untuk mengumpulkan suatu objek kajian agar dapat menghasilkan sebuah kesimpulan dan bersifat nyata atau tidak mengada-ngada. Karena bahan yang dikumpulkan pun harus berasal dari sumber yang sering dipertanggungjawabkan. Bahasa bersifat universal, di samping itu juga unik. Bahasa-bahasa yang ada di dunia ini ada kesamaannya dan ada juga perbedaannya atau ciri khasnya masing-masing. Bahasa-bahasa di dunia sangat banyak dan para penuturnya juga terdiri dari bangsa, suku bangsa, atau etnis yang berbeda-beda. Di dalam praktek pembuatan klasifikasi itu sendiri, ternyata 3 persyaratan yang diajukan Greenberg tidak dapat dilaksanakan, sebab hanya sekali ciri-ciri bahasa yang dapat digunakan untuk membuat klasifikasi tidak hanya satu, tetapi banyak. Yang terpenting dan bisa disebutkan di sini adalah 1. Pendekatan genetis, 2. Pendekatan tipologis, 3. Pendekatan areal, dan 4. Pendekatan sosiolinguistik. Kita akan menjelaskan klasifikasi genetis, yaitu yang dilakukan berdasarkan bahasa-bahasa itu. Artinya, suatu bahasa berasal atau diturunkan dari bahasa yang lebih tua. Menurut teori klasifikasi genetis sendiri, suatu bahasa atau proto atau bahasa tua atau bahasa semula akan pecah dan menurunkan 2 bahasa dan lebih. Lalu, bahasa pecahan ini akan menurunkan pula bahasa-bahasa lain. Kemudian, bahasa-bahasa lain itu akan menurunkan lagi bahasa-bahasa pecahan berikutnya. Yang kedua, klasifikasi tipologi.